Selamat datang di Perantara, program persembahan Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Suci Nurhaliza. Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan runutan cerita sebenarnya bersama saya. Tapi pemirsa tahu nafas sebagai kader dakwah. Pemirsa, pada pekan ini Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle atau perombakan pada Kabinet Merah Putih dengan mengganti sejumlah jajaran menterinya secara beruntun. Reshuffle dilaksanakan dalam jangka waktu yang berdekatan dari reshuffle sebelumnya, yakni kurang dari 2 minggu. Pergantian tampuk kepemimpinan kementerian ini dilakukan Presiden Prabowo pada sejumlah kementerian strategis, misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, hingga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tak hanya menteri, formasi beberapa wakil menteri dan lembaga negara lainnya juga mendapat penyegaran melalui reshuffle ini. Belum genap 1 tahun pemerintahan, namun Presiden Prabowo Subianto sudah melaksanakan lebih dari 2 kali reshuffle pada kabinet yang ia nahkodai. Reshuffle pertama sebelum adanya reshuffle besar-besaran, susunan Kabinet Merah Putih sempat berubah, yaitu pada posisi Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi yang sebelumnya dijabat Satrio Brojonegoro menjadi Brian Yuliarto yang merupakan salah satu guru besar ITB. Sebelum dicopot, ada sejumlah kontroversi yang melibatkan Satrio, mulai demo pegawainya hingga polemik tunjangan kinerja dosen ASN. Kemudian reshuffle kedua terjadi pada 8 September 2025. Pada fase ini ada 5 menteri yang dicopot dari posisinya, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dalam waktu yang bersamaan turut dilantik figur pengganti pada sejumlah kementerian, yakni Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan, Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Ferry Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. Selain merombak kementerian existing, Presiden Prabowo juga meresmikan 1 kementerian baru lengkap bersama petingginya, yaitu Kementerian Haji dan Umroh yang dipimpin Muhammad Irfan Yusuf dan wakilnya Dhanil Anzar Simanjuntak. Perbedaan paling jelas antara Kementerian Agama dan kementerian baru ini yaitu Kemenag menangani seluruh urusan keagamaan di Indonesia, mulai dari bimbingan masyarakat, berbagai agama hingga pendidikan agama. Sementara Kementerian Haji dan Umroh berfokus penuh pada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, termasuk pengaturan kuota, pengawasan, pembinaan kesehatan jemaah, hingga pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum BLU. Dengan pemisahan ini, layanan haji dan umroh diharapkan semakin efektif dan lebih terarah. Pada reshuffle kedua masih meninggalkan kekosongan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menko Polhukam. Nah, akhirnya pada 17 September di reshuffle ketiga, Presiden Prabowo resmi melantik 2 tokoh pengganti untuk mengisi kursi menteri yang kosong tersebut. Mereka ialah Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya diamanahi sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN. Serta Jamari Chaniago sebagai Menko Polhukam menggantikan Budi Gunawan. Jamari Chaniago merupakan purnawirawan TNI dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Umum TNI. Menurut Indonesia Strategic and Defense Studies, penunjukan itu memperlihatkan Prabowo sangat mempertimbangkan masalah senioritas sebagaimana tradisi militer. Posisi Menko Polhukam sebagai koordinator menuntut sosok senior dalam proses koordinasi dengan kementerian lembaga di bawahnya. Selanjutnya, kursi Wamenaker yang ditinggalkan Immanuel Ebenezer akibat terjerat kasus suap di KPK juga terisi. Posisi kepala dan wakil sejumlah lembaga negara juga berubah dalam reshuffle kali ini.
Menurut pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Nur, reshuffle yang dilakukan Presiden harus disambut baik sebagai upaya merespon perkembangan kekinian, terutama isu ekonomi dan stabilitas politik. Memang perlu ada penyegaran sesuai aspirasi masyarakat. Performa menteri harus ditingkatkan sesuai kebutuhan rakyat. Jika tidak memenuhi standar kinerja dan perilaku tidak disukai masyarakat, maka patut diganti. Perombakan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memberi semangat dan pembaruan kinerja di tubuh pemerintahan. Apalagi reshuffle ini terjadi tak lama setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran yang melanda Jakarta dan kota besar lain di Indonesia. Aksi massal tersebut dan disusul adanya reshuffle disinyalir menjadi upaya bersih-bersih oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjawab ketidakpuasan kebijakan ekonomi politik dari masyarakat. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Suci Nurhaliza pamit undur diri. Sampai jumpa.